Yesus tahta. menerima firman apa enggak? Silakan. Iya, tahta kau jawab. Tahta 01 ke tahta apa kau Ya, itu? silakan. 1 Jawab dulu. Korintus 8 ayat 6. Apa? 1 Korintus 1 Ya dibaca, 8. silakan. Iya, di situ. Dibaca, Kalau silakan. itu jawabannya di situ. Dibaca, silakan. Dibaca. Ya iya, saya sudah kasih kau itu. Terserah kau mau baca atau tidak. Tidak mau Jawaban baca, saya di ya, situ. tidak ada ya. Nah sekarang Yesus menerima Kenapa tidak firman apa ada? tidak? Siapa bilang tidak ada? Silakan Yesus dulu. Yesus menerima firman apa tidak? Kalau menerima berarti dia bukan Tuhan seperti Musa, seperti Nabi Muhammad. Jawab dulu. Yesus menerima firman apa enggak dari yang mengutus? Siapa bilang? Kau Mana cuma jawabannya? tahu framing aja. Jawabannya Itu mana? ada jawaban. Itu jawabannya di Wahyu 1 ayat 17. Itu Saya jawabannya. tanya itu Yesus itu menerima firman apa enggak? Ya, jawabannya di Wahyu 7 ayat 1. Wahyu 1 ayat 17. Kalau Wahyu 7 1 ayat Wahyu 1, 17. Wahyu 1 ayat 17. Wahyu 1 ayat Tapi 8. kalau di ayat 18-nya Yesus mati yang namanya Tuhan tidak pernah takluk kepada maut. Dan ya, di situ gini, aku telah mati, namun di hadapan aku hidup. Nah, telah mati. Padahal yang dikatakan Tuhan tidak pernah takluk kepada maut. Mati dan bangkit. Ya, kau Jadi, loh, mau bangkit, yang penting dia pernah mati. Yang namanya Tuhan tidak pernah mati. Coba baca 1 Timotius memang itu. seperti itu. Jadi gini, yang namanya Tuhan tidak pernah takluk Kuasaannya. kepada maut. Pertanyaannya, Yesus pernah takluk tidak kepada maut? Kau sebutkan kuasa Allahmu. Yang saya tanya, Kau sebut kuasa SWT-mu. Mati kuasanya bangkit. Tuhanku, kuasanya Allah bisa mengutus Yesus. Apa mana Allahmu kuasa? Allah SWT tidak dikenal Alkitab. Alkitab Ini, tidak mengenal Allah SWT. kuasanya Tuhanku bisa mengutus Yesus. Aku diutus oleh Allah. Nah, itu kuasanya Tuhanku Di mengutus Yesus. mana Allah SWT tidak ada dalam Alkitab? Oke, sekarang yang mengutus Yesus siapa? Bapa. Bapak itu Allah apa bukan? Bapa, ya Allah Bapa. Ya sudah, Ini itulah Allah kuasanya SWT Allahku. sama. Ya itulah kuasanya Allahku mengutus Yesus. Allah SWT dan Allah Bapa sama Bukan enggak? bahasa lu, emangnya beda? Tidak sama, beda jauh. Bedanya di mana? Tahta. Oke, kalau memang beda, Allahku tidak kelihatan. Allahnya Jauh. Yesus Allah kelihatan Bapa. enggak? Oke, saya buktikan satu-satu ya. Tidak ada. Allahku tidak kelihatan. Mana Al-An'am Allah? 103. Pertanyaannya, Allahnya Yesus kelihatan apa enggak? Host naikkan Mayo. Oh, dia, mau naik. dia kelihatan, Musa melihat. Oke, Jadi oke, api. silakan. Mana dalilnya Musa- ucapan Yesus? Kamu bisa melihat Tuhan. Mana ucapan Yesus? Silakan. Musa- Karena Musa kata Yesus, melihat. Dan aku nanya, Sus, Yesus, iya tahta, Musa apakah ketemu Tuhanmu Tuhan. bisa dilihat, Sus? Tidak tahta, kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Berarti Jadi sama dong ketemu dengan kau Tuhanku, punya- Sus. Sus, berarti Tuhan kita sama. Ya iyalah, sama-sama samawi. Sama Nah, dari sekarang, mana? kalau menurut Rudi, Tuhannya Yesus itu bisa kelihatan. Mana dalilnya? Silakan. Mana datanya? Allah Bapa beda, Allah saya Mana dengan datanya bahwa Tuhanmu itu kelihatan? Mana Nggak bisa kelihatan. Allahmu? Mana datanya? Silakan. tunjukkan kuasa Allahmu. Kuasa Allah. Allahku bisa mengutus Yesus. Oke, kuasanya Allahku menciptakan langit dan bumi. Allahu Dari ladzi mana khalaqa abad samawati ke-7? wal ard. Ya Allah yang menciptakan langit dan Abad bumi. ke-7. Surah Ibrahim. Ke-7 penciptaan. Ayat 4, Al-A'raf ayat 54, Masa ciptaan ayat Yunus ke-7, ayat 3. eh? Nah sekarang pertanyaan balik, mana dalilnya Yesus menciptakan langit dan bumi? Silakan. Tadi kan kuasanya Allah menciptakan langit dan bumi. Surat Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang Di menciptakan abad langit dan ke-7 bumi. kok ada Nah penciptaan. sekarang kalau memang Yesus itu Tuhan, mana dalilnya Yesus menciptakan langit dan bumi? Silakan. Ke abad ke-7 ada penciptaan. Macet. Kau tahu dari mana penciptaan? Macet. SWT itu Bang, menciptakan dari abad itu ke-7. awal masa penciptaan itu. SWT itu abad ke-7. Sudah silakan. Bapak dulu yang Intinya menciptakan mau langit dan kapan? bumi. Kamu dari mana? Yesus itu datang di perjanjian baru. Oke, Itu Yesus abad itu datang pertama. sebagai apa? Yesus itu datang sebagai Yesus apa? itu datang di perjanjian baru. Iya, datang itu sebagai apa dia? Sebagai Tuhan atau sebagai Sebagai utusan anaknya Tuhan? Allah. Hah? Sebagai Sebagai pencipta, anaknya Allah. sebagai pencipta langit dan bumi ya. Tunggu dulu, tunggu. Sebagai apa? Enggak. Yesus nggak ada disebut pencipta langit bumi, Bang. Yang saya tanya, Yesus datang ini ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai raja. Sebagai Tuhan. Oke, di mana dalilnya? Karena saya nanya ke Yesus, Sebagai "Sus, anak Yesus, Allah." Kamu ini sebagai Adalah, apa? Bang. Sus?
Diutus, Sus. Aku diutus untuk Israel tahta oleh Tuhan. Matius 15:24. Mana dalilnya kamu menerima firman, Sus? Yohanes 12:50. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Nah, sekarang kalau kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, mana pengakuan Yesus bahwa dirinya Tuhan? Silakan. Abang tiap hari bahas-bahas Alkitabnya Kristen, tapi abang nggak ketemu juga Yesus itu Tuhan. Oke, bentar ya bang, aku cari juga ya, bentar ya. Silakan, sampai macet nanti, sampai kiamat ada. Yuk. Jangan curhat ya. Lanjut dulu, Ya, Bang, jangan lanjut dulu, curhat. Bang. Ya loh. Mau lanjut dengan siapa? Udah ada lawannya. Sama aku bang, sama Ustaz Oke, aku. aku tadi Masa? bahas yang Bunda Rahma bilang dulu dong. Yang tadi Bunda Rahma bilang itu apa ya? Udah Tadi dulu. sebelumnya. Cari dulu dalilnya, silakan. Ayo Mas A, kamu Ya, ngomong. aku akan cari, sabar ya. Aku hidupin dulu handphoneku ya. Ya, aku dulu ya. Ya, Ustaz, silakan. Nah, ya. Nah, Nah, aku udah Jangan ketemu dulu kau ayatnya. Mas Aha, jangan dulu Ustaz. Aku tanya siapa yang bersandar di dada Yesus? Ayo. Aduh, udah aduh, Bunda. aduh, Ini nanti mana aduh. ngeyel-ngeyelan lagi nanti kalau Bunda yang ngomong. itu ya udah aku jawab dulu Bunda Terus ya. aku ngapain Ustaz? Oke. Ya Ya udah, enggak, Bunda. ajak debat gantian saja, jangan sama-sama ngomong gitu loh. Aku ya udah Ustadz biar aku jawab Bunda dulu. Bunda, Ya, jawablah itu dulu. Itu ayat sisipan Bunda itu nggak ada di Kodeks Sinaiticus. Ya itu dia. Ayat sisipan. Nah, ya udah aku ke Ustadz Tata dulu ya, Bunda sebentar. Enggak Ya. ada di situ sisipan. Yang sisipan itu dalam kurung. Jangan kau menipu. Yang sisipan itu di 2 Yohanes 1 Yohanes 5:7. Bapa Putra Roh Kudus itu sisipan. Kalau yang bersandar di dada Yesus itu siapa? Kalau dia perempuan, wow, ada sesuatu. Kalau dia laki-laki itu pun ada sesuatu. Pertanyaannya siapa itu yang bersandar di dada Yesus? Bahkan ada di tempat lain sebelum direvisi, duduk di pangkuan Yesus. Aku ke Ustadz dulu ya, Ustadz Tata dulu ya. Takut toh sama aku toh. Mati kau kalau sama aku, mampus. Lanjut. Ustadz, ini aku udah ketemu loh. Ternyata hukum Taurat juga untuk bangsa-bangsa lain. Ayatnya ada. Ya silakan. Itu di Keluaran 12 ayat 48. Nah, itu ada situ. Oke. Sekarang gini, kamu tahu nggak Mas A, kenapa Israel itu orang yang mau ikut ajaran Yahudi harus ke sana? Ada nggak orang Yahudi menyebarkan agama Taurat itu, agama Yahudi? Nggak ada, karena mereka tahu Taurat itu untuk jemaah Yakub sesuai pengakuan Musa. Andaikan Taurat ini untuk seluruh dunia, maka mereka akan pergi ke luar Israel untuk menyebarkan. Nyatanya nggak ada sampai sekarang, gitu loh. Ya, ini terbukti. Beda dengan Kristen, pergilah ke seluruh bangsa kan gitu. Padahal Yesus juga untuk Israel sebenarnya. Nah, oke. Apa lagi? Ya udah itu aja dulu Ustadz. Mbak Maya udah ketemu. Iya, kita baca aja di Roma 10 ayat 13 ya. Kenapa Roma? Silakan. Roma 10 ayat 13. Malam. Sebab barang siapa yang berseteru kepada Tuhan akan diselamatkan. Itu abang baca aja dari kebenaran karena iman. Itu baca aja bang di perjanjian baru semuanya bang. Tadi menurut Di Yesus. dalam Yohanes 20 Oke, sekarang ayat. saya tanya, berarti Tuhan yang benar menurut Yesus itu Terus siapa? Roma 10 ayat 9. Enggak, yang Roma saya 10 tanya. ayat 9. Gini loh Sebab Bang. jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Oke. Tuhan dan percaya ke dalam Oke. hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia Oke, dari antara sekarang itu kan kalau mana hasilnya Tuhan kan. Nah sekarang kalau menurut Yesus, Tuhan satu-satunya itu siapa? Dirinya atau Yesus? Apakah pernah Yesus mengatakan, hai Israel, Tuhan Allah itu aku? Apa pernah mengatakan kayak gitu? Nah sekarang menurut Yesus semua Tuhan orang yang siapa? membilang dia Yesus Tuhan bang. Semua orang yang bilang dia Yang saya Yesus tanya, adalah Tuhan. kalau Apa yang Anda tanya? Gini bang, Musa memperkenalkan Tuhan itu Hasim atau Elohim. Nabi Muhammad memperkenalkan satu Tuhan yaitu Allah. Yesus ketika diutus memperkenalkan Tuhan itu siapa? Hah? Tuhan itu siapa? Allah, Siapa? Bapa. Ya sudah. Terus? Berarti Tuhannya Yesus Maksud apa abang namanya? apa? Nah terus Tuhannya Yesus apa berarti namanya?
Tuhannya Yesus. Loh, kan Yesus mengatakan dalam Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhannya Yesus siapa? Bang, namanya Yesus diciptakan Tuhan turun ke dunia sebagai manusia. Iya, makanya saya Ya nanya. iyalah berarti dia berdoa Tuhannya juga Yesus kepada siapa? Tuhannya. Dia Oke. juga berdoa kepada Allah lah, ya Nah, pastilah. nah, makanya saya nanya, berarti Tuhannya Yesus siapa namanya? Mbak Mayo. Namanya Yesus gak ada namanya, Bang. Loh, Allah Bapa. aku Allah Bapa bersyukur itu gak ada kepadamu namanya. Bapa Tuhan langit dan bumi. Iya, gak ada namanya. Gak ada Berarti siapa namanya. Tuhan langit Abang dan mau cari bumi itu? siapa namanya? Oke, berarti siapa Tuhan langit dan bumi itu menurut Yesus? Tuhan langit dan bumi, Allah Bapa. Ya sudah. Berarti yang Tuhan itu Allah Bapa kan? Tuhan itu Allah Bapa. Loh, Makanya Bang, dalam kami Kristen itu ada konsepnya Tritunggal. Ucapan Dalam Yesus kami ini. Kristen ada konsepnya Tritunggal. Orang Oke, Islam harus oke, boleh sekarang- menerima apa yang sekarang- kami anut. Oke? Nah sekarang di mana dalilnya? Hai Islam Israel boleh Tuhan Allah menerima itu apa yang Tritunggal. kami anut, Bang. Oke Tritunggal sekarang itu ya. sekarang pakai data. Mana datanya Yesus mengatakan Hai Israel Tuhan Allah itu Tritunggal? Silakan. Macet. Karena kata Yesus mengenal engkau satu-satunya. Juga di dalam Matius 12:29, dengarlah hai Israel Tuhan Allah kita itu Esa satu. Nah sekarang pakai data, hai Israel Tuhan Allah kita Tritunggal itu di mana datanya? Silakan. Macet mereka ini. Kalau nggak kenal Tuhan ya kayak gitu. Ayo silakan, yang lain, siapa yang mau nanggapin? Udah macet deh Pak Ustadz. Halo Bang, selamat malam, salam toleransi. Iya, Bang Fanbas. Kristen, Kristen Bang, Protestan apa Katolik, Bang? Protestan. Oh ya, silakan. Kalau mau menanggapi, silakan masuk. Ini tanggapan mengenai apa ini Bang? Ya, mengenai tadi, diskusi yang tadi. Manusia. Tentang Yesus itu Tuhan. Silakan. Ini Bang, ini kan kita kan manusia, kita kan punya agama masing-masing. Kita kan manusia nih, ada yang cari viral, ada juga yang cari sensasi. Guna apa Aja, kita Bang. sih Jangan bahas kemana-mana, Bang. agama Ja- orang lain Bang? Disuruh Bang. kau menanggapi, bukan disuruh kau curhat. Ini Ayolah diskusi. tanggapi. Ini room diskusi bang. Guna apa tanggapi? Ya udah kalau nggak mau orang diskusi lain. turun aja bang. Jangan Kau orang lain. turunlah kalau nggak mau diskusi, kau curhatlah ke depan nenekmu. diskusi. Sabar Terus kan dulu. nenekmu, Nek. Kenapa itu ada diskusi-diskusi? Sabar dulu, Bunda. Pasti nenekmu bilang, hei, karena kita mencuri kata Allah, makanya mereka itu emosi. Itu kata nenekmu. Mencuri kata apa? Kata Allah. Mencuri apa Bunda? Itu judulnya dulu tuh, nyembah manusia. Nyembah manusia sama dengan pagan. Coba tanggap itu. Siapa juga mau nyembah manusia? Yesus manusia atau apa? Kau tahu apa tentang Yesus paham manusia Bible? lah. Kamu sok tahu. Sok framing Bible. Rata-rata naik-naik. Nih, Yesus Bang, bukan Bunda, manusia kan? Framing Bible. Di dalam Bibelmu, Kau framing Bible kalian penipu. di dalam Bibelmu tertulis, Kalian itu barang penipu. siapa yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia, maka dia antikristus. Berarti kalau kau, saya tanya, saya ulang lagi ya kepada oten-oten yang tidak tiga ekor, tiga orang. Apakah Yesus manusia atau Tuhan? Saya tanya dulu kau. Siapa? Pambas. Bunda. Mayo, Bunda, udah Mbak sering. Mayo. Saya tanya, apa Yesus? Kau menganggap Yesus datang itu sebagai apa, Bun? Kau jijik kalau kau sebut Yesus. Tidak pantas. Jadi apa? Encus. Disebut encus. Ya, mau disebut Bunda encus. jangan menghujat ya. Bunda. Kan dia bilang dia jijik kalau kita sebut Yesus. Iya, Apa sebut aku harus nabimu sebut aja. encus? Sebut Mamat Harus itu. apa dong? Harus apa aku sebut? Kan di Bibelmu itu. Maunya kalian aku nyebut apa? Ayo, aku ikuti. Nyebut apa? Makanya Jijik jangan kalau bahas disebut Bible. Yesus. Karena otakmu otak selangkangan Bunda. Aduh,
aduh. Kalau naik emosiku mati kau. Turun kau. Naik kasih. Kalau naik emosiku ku bacakan data-data Iya, kau porno bilang di tadi biblos Yesus ada di sana. nangis kau kalau bacakan bibel porno atau ku bawa saya kasih Talmud. nangis kau. Mau ku bawa Apa Talmud. kau? Mau ku bawa Talmud. Mau ku bawa Talmud. Mau. Talmud apa Talmud kau itu bilang kitab Yahudi. Mau. Saya tanya kosong. dulu, mau ku bawa Talmud? Mau. Ampus toh. Apa? Buat Talmud kau nangis. Saya masih sabar ya. Jadi kalau saya masih sabar, kalian diskusi yang baik lah. Ayo. Gila, Silakan. itu kenapa panggil-panggil orang goblok? Siapa juga kau? Ayo, jangan kau curhat-curhat. Diskusi. Kau di sini judulnya nyembah manusia. Menurut kamu Panbas, Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Maria melahirkan manusia. Nah, berarti manusia Tuhanmu tuh udah fix tuh. Iya, itu kan anak Dan manusia. hakikatnya manusia. Tapi Banyak kali alasanmu hakikatnya. Di mana pula itu tertulis? Bunda Rahma itu Dia belajar kan nggak juga melahirkan dong batu tentang kan? Alkitab. Dia kan melahirkan anak manusia. Berarti manusia tuh, berarti kau Tuhan kan manusia karena yang kau Tuhan itu anak Maria. Emang kau Tuhan kan anak siapa sih? Allah. Di mana Yesus adalah Allah itu? Di mana? Di mana Yesus adalah Allah? Di mana? Tuhan paling bertele-tele banyak ngomongnya. Dia adalah manusia. Aduh, apa itu? Aduh, satu-satu ya. Nanti kau dapat tanda tangan Panbos sama Mayo dulu, Mbak Mayo yang cantik ini. Silakan Mbak Ini Mayo. yang di Kau diam dulu. ini yang di komen-komen jangan hujat-hujat dong. Kita kan Nggak ada yang sama-sama hujat. manusia ya. Itu Ya pada Oten itu di bang semua hujat kaum jadi saudara saya di Bunda. bawah. Mayo denger. Oten di bawah itu menghujat jadi saudara saya itu bagiannya di bawah menjawab Oten itu. Kita sama aja, kita sama. Aduh, naik lagi si ini. Silakan Mayo. Mayo silakan. Kau menyembah manusia atau siapa? Karena kalau menyembah manusia sama Allah yang dengan hidup. pagan. Hah? Aku menyembah Allah yang hidup. Allah yang hidup. Berarti bukan Yesus. Ya, Yesus lah Allah yang hidup. Bagaimana di mana datanya Yesus adalah di mana Yesus itu Allah di mana Yesus itu Allah mana? Kasih data dong, jangan kau jadi penipu di sini. Kau bilang tadi Yesus kan sudah Allah saya mana? baca, tapi kalian potong-potong. Mana? Kasih. Di Roma Mana itu 10 Yesus Allah? 9. Mau pengen Mana kasih baca. Iya, iya. Mana baca? Yesus Allah ini kau ini penipu semua ini 3 orang. Manusia Yesus bisa menciptakan Allah. makhluk hidup. Ya. Kasih data itu kalau kau bilang Yesus Allah. Mana data di Bibelmu itu dasar kau penipu ya? Suka nipu-nipu kalian ini. Kenapa? Manusia. Iya, Kenapa manusia kau bisa bilang menciptakan aku makhluk hidup penipu? enggak ya? Ya kasih data, kalau kau nggak nipu tentu ada datanya. Yesus adalah Allah. Coba kasih saya data. Ada datanya. Iya. Ya, kasih dari tadi ada kasih. Oke. Iya, baca mulutmu surah jahat, Al-Baqarah Bunda 7. Rahma. Jahat Kalau kau saya banget jahat, mulutmu. kau kan bilang Yesus Allah. Saya minta pertanggungjawabanmu itu loh. Mana datanya? Bentar ya. Kalau nggak ada datanya Bentar, berarti iya, kau sabar, penipu. Sabar ya. Kasih. Sabar ya. Soalnya kan saya kan nggak kayak Agatha langsung dapat semua gitu. Sabar Kau ya. bawa lagi si manusia kucul itu. Tahu aja, ayo kita saja. Kasih data, Mbak cantik, kasih data itu. Kalau nggak ada data berarti kau nipu ya. Jangan nipu lah di komal-komal muslim. Ayo, kasih. Yang 3 orang ini yang si apa ini kasih data si Mas Ahad pun kasih data di mana Yesus adalah Allah. Kalau nggak ada berarti kalian penipu tulen. Kami itu percaya Allah Tritunggal, Allah Bapa. Kenapa kau ke Tritunggal? Kita nggak bahas Tritunggal. Kau kan bilang Yesus adalah Allah. Kasih data. Kalau mau tahu Yesus itu adalah sama dengan Allah, ya kita harus bahas itu dulu, Bunda Rahma. Nggak yang cantik. ada data dong. Kau statementmu tadi kan Yesus adalah Allah. Ya minta dong pertanggungjawaban data-data itu yang kau ucapkan. Kalau kami bilang Allah itu adalah Tuhan kami, ada datanya, kami bertanggung jawab akan hal itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata lizik. Kan enak kalau gitu kita jawab. Kalau kami minta data, kau cuma bisanya curhat. Kau cuma Teman-teman bisanya tetap layar ya. Teman-teman mengapa tetap layar begitu? ya. Coba kasih saya data.
Jangan kok Teman-teman asal tetep ngomong di layar. komal-komal muslim ya. Ingat ya, kami sudah berpuluh-puluh kali membaca Bibelmu. Kami tahu isi Ya, Bibelmu. Yohanes 20 Jadi kalau ayat kau menipu 28. berapa? Yohanes? Coba lihat Yohanes 20 ayat 28. Baca. Baca, di situ Yesus adalah Allah. Baca. Thomas menjawab, dia ya Tuhanku dan Allahku. Itu kan perkataan Thomas ketika kaget. Ya Tuhanku ya Allahku. Oh, ternyata kita kau cari bukan lagi hantu ya. ya. Karena kau makan ikan goreng. Kan Kenapa kata kau Yesus, bilang hantu? Thomas, Tetep layar, coba teman-teman. kau cucukkan Tetep layar. tanganmu ke Aku nggak dadaku marah Thomas. kali ini. Itu kan ekspresi kaget. Saya Jangan minta gitu. pernyataan Nanti di bilang Bibelmu Yesus Muhammad adalah Tuhan Allah. gimana? Saya Kamu tidak minta gimana kata-kata sih? itu. Saya minta. Kan kau bilang Yesus Saya pun adalah tidak Allah. minta kata-kata itu. Kau bilang Teman-teman hantu. Berarti tetep nggak ada ya. layar. Gimana sih kamu ini? Berarti nggak ada ya, nggak ada ya. Yesus Teman-teman adalah tetep Allah. layar. Ada. Ya mana di situ Yesus adalah Allah mana? Bentar lagi kamu kan Mana, udah ahli mana? surga nih, ahli Alkitab Mana? nih, sabar. Teman-teman Nggak ada, ini nggak ada. bawah tetep layar Saya ya. ulang ya, saya ulang. Ini Yohanes Apakah 10 kamu ayat menyembah 30. manusia? Mayo. Yohanes Nggak ada 10 ayat datanya. Nggak Teman-teman ada. tetep Saya layar minta di bawah. Yesus adalah Allah. Bisa nggak sih gantian bicara begitu? Ah. Ya, Nggak ada datanya gantian Mbak lah. ya. Jadi kita kembali ke topik. Apakah kamu Teman-teman di menyembah bawah tetep manusia? layar ya. Iya udah bang, tap layar. Sebentar. Teman-teman di bawah tap layar. Teman-teman di bawah tap layar. Jadi Jangan Bunda lagi Rama dulu. bisukan dulu, Bang. Enggak Aku dulu lagi Bang. ngomong, Enggak Bang. dulu Mbak Mayo. Jadi Bunda Rama dulu bicara, habis itu Anda lagi gitu ya. Oke, Bunda Rama dulu silakan, baru habis ini Mayo lanjut. Jadi begini ya, tolong ya teman-teman Kristen. Kalian kalau bernarasi, tolong jangan mengatakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Karena terus terang kami udah 7 tahun, 8 tahun membaca Bibelmu. Kami tahu isi Bibelmu. Siapa itu Yesus. Jadi kalau kau bernarasi, tolong. Karena saya pasti akan meminta di mana datanya itu. Ya, di dalam Bibelmu itu, Mbak Mayo, tidak ada tertulis Yesus itu Allah. Yesus itu Allah. Mereka mana itu? Tunggu dulu, belum kelar ceritanya. Sabar dulu Mbak. Oh, belum kelar. Iya, gantian dulu lah. Oke. Terima kasih Bang Hadia. Kita sampaikan, kita diskusi baik-baik aja Bang Bunda ya, Mbak ya, Mbak cantik ya. Yesus itu di dalam Bibelmu, dia adalah rasul, dia adalah hamba, dia adalah guru, dia rabi, dia nabi, dia Mesias. Nah, tidak ada narasi di dalam Bibel kalau Yesus itu Tuhan, apalagi Allah atau Allah. Gak ada. Kalau ada di seluruh Bibelmu Yesus itu disebut Theos atau Tuhan, nah, kasih ke saya datanya. Jadi jangan kamu berbohong ya, nipu-nipu di komal muslim ya. Janganlah, kami tahu isi Bibelmu. Lanjut. Pertanyaannya apa Bunda? Bikin pertanyaan Di biar dia jawab. mana Yesus itu yang seperti kau katakan tadi, Yesus adalah Allah, di mana? Oke, cukup. Silakan Mbak. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nggak ada kata Allah Bapa di situ. itu adalah Allah. Lah, Bapa itu sendiri adalah Allah. Makanya dibaca Bang Alkitabnya. Di mana Alkitab kami, tertulis? Di mana tertulis Bible Bapak itu Allah? Di mana tertulis? Bang, kalau kan Abang bilang udah 1000 kali nih baca bolak-balik Alkitab. Kalau Abang baca dari awal Alkitab itu ada tertulis Allah, dia juga digunakan katanya dengan Bapa. Allah itu bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Sama. Allah itu bahasa Arab. Oke. Kok bisa Anda ke bahasa Arab? Kok bisa ke bahasa Arab ya? Itu dia. Itu yang kita mau bahas. Bible Anda berbahasa apa sekarang yang Anda pegang? Berbahasa Indonesia. Ya, kenapa ke Oke, bahasa aku Arab? mau- iya, aku juga bingung karena dulu kan Oh, bingung. terciptanya Alkitab Ngomong dong ini. dari tadi Anda bingung gitu loh. Oke, Kalau udah bingung gimana jadi caranya menjelaskan kalau Anda bingung? iya Bang, aku kan baca-baca juga nih, bukan hanya Alkitab aku baca, Al-Quran pun ku baca. Kenapa? Jadi duluan ada Kenapa itu mesti Kristen memperkuat Arab. iman Anda pakai Al-Quran? Jadi Kristen, enggak, aku enggak memperkuat imanku dari Al-Quran. Nah, Enggak kalau dong. begitu Kayak apa? Abang juga cari-cari kesalahan. Kalau begitu Allah itu siapa? Jadi Allah itu yang maha kuasa. Jadi tuh yang Allah yang Maha Kuasa Tuhan kamu. Iya,
Ya iyalah. Oh, bukan Yesus. Yesus itu Coba anaknya, baca. Bang. Hah? Mereka adalah Ada. satu. Kan tadi udah itu doang. Abang putar-putar aja itu doang. Mereka itu kan satu. Aku dan Bapak adalah satu. Yakin satu. Masa 5 sih? Nah, Itu sejak kapan Bapak dan Yesus menyatu? sejak awal Allah berkata di Alkitab ini. Berarti Sejak waktu dari Yesus. awal mereka Oke, satu. sejak awal. Berarti kalau waktu Yesus dikandung Maria, Bapak sama Yesus menyatu dalam kandungan. Ya enggak dong, yang dilahirkannya itu kan manusianya. Oh, berarti berpisah dulu waktu di Yang kandungan. dilahirkan itu kan makanya Bang. Jadi jangan Saya suka tanya bahas baik-baik, Mbak. setiap Izin, orang Mbak, dong. Mbak. Waktu Yesus dalam kandungan, apakah Yesus dan Bapak menyatu atau berpisah? Ini ngarah kemana ya? Ya kan Anda Ngarah mengatakan ke Maya. Yohanes 10:30, Ini aku dan ngarah ke Bapak adalah Maya, satu. hubungan Dengerin suami dulu ya, istri Mbak. gitu. Mbak, Aku Anda nggak ngerti, menjawab, nggak paham. aku dan Bapak adalah satu. Anda mengatakan Yesus dan Bapak menyatu itu sejak dari awal. Kan gitu ya? Bukan menyatu ya Bang. Bapak dan Allah itu ada, Yesus dan Allah itu adalah satu, bukan Satu. menyatu, bukan Baik. gencet, bukan. Baik. Bukan kayak Waktu yang dalam dipikiran Abang, kandungan, gencet. oke kalau Enggak. begitu waktu dalam kandungan, apakah Yesus dan Bapak adalah satu? Waktu Yesus dalam kandungan, Allah dan Bapa Yesus adalah dan satu. Bapak apakah satu? Yesus dan Bapa adalah satu. Oh, berarti di dalam kandungan Maria, Yesus dan Bapak juga. Nggak ngerti aku maksud abang apa. Saya ulang ya. Di dalam Saya ulang nih, Maria Mbak. ada Yesus terus ada Bapa gitu maksud pertanyaan Iya, abang. kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapak satu. Loh, itu bukan satu dalam perut manusia. Astagfirullah. Terus, kapan satunya kalau begitu? Bukan satu daging kayak gitu, Bang. Kayak bersetubuh terus satu apa? main gitu. Bukan kayak gitu, Bang. Nah, terus satu apa coba? Terus satu Pikiran apa? abang. Mereka itu satu dalam keilahiannya. Satu dalam keilahian, baik. Ilahi Waktu itu dalam, apa? oke. Coba abang Waktu cari dalam, aja. ya udah cukup. Ilahi Satu itu apa? dalam keilahian. Waktu di dalam kandungan, apakah ada keilahian Bapak dalam kandungan Maria? Makanya Bang, gini ya, aku mau lurusin aja nih ya Bang. Kan panjang nih pertanyaan Abang, kok bisa Enggak sederhana Yesus kok, enggak panjang satu doang. Kan Ibu tahu gak Yesus datang ke muka bumi itu? Bu, dengerin dulu, Bu. Satu menyatu Bu, itu kayak mana? Yesus datang ke muka bumi itu, ya, itu melalui kandungan Maria. Nah, Anda mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu. Pertanyaan sekarang adalah, waktu Yesus dalam kandungan, apakah Bapa dan Yesus satu di dalam kandungan? Silakan. Enggak satu lah di dalam kandungan. Oh, berarti berpisah di situ. Yesus itu kan dilahirkan sebagai manusia. Oh, berarti Tapi waktu jadi manusia, apakah Yesus dan Bapa satu waktu Yesus jadi manusia? Nah, perjalanan Yesus kan lahir tuh. Baru dia banyak melakukan mukjizat tuh di mana-mana tuh, banyak yang nyembah dia tuh. Terus bilangin dia itu dan Allah itu satu tuh. Mereka adalah satu. Lanjut terus sampai kematiannya Yesus itu diangkat naik ke surga tuh kan. Baru dia jadi sama dengan Allah itu sendiri gitu. Dia anaknya Allah itu sendiri. Gitu Bang ceritanya. Oke, baik. Kita cek ya, Mbak ya. Kalau abang tanya Waktu- satu-satu kayak gitu, iya. bersalahan lah bang, ya kan? Ya memang kenyataannya begitu, Mbak. Nggak bisa kayak gitu pertanyaannya Ya. bang. Ya kan Makanya kenyataannya di bawah begitu. Alkitab itu kayak Al-Quran juga Mbak, dibaca gantian, dari Mbak. awal. Gantian dulu, Mbak. Bang, kan Mbak bicara loh, saya nggak mau tahu. Kan kenyataannya itu... Abang kan nanya, enggak Iya. kenyataannya kayak gitu, bukan kayak abang bilang di dalam. Loh. Gantian, dalam Mbak. perut. Mbak, tadi Anda bicara kok, saya nggak boleh. Oke, silakan. Kenyataannya Handi. adalah, ini dengerin baik-baik ya. Yesus itu datang ke muka bumi tidak ujuk-ujuk langsung berkumis. Maaf ya. Tapi melalui proses kandungan, kemudian dilahirkan di kota Daud, Lukas 2 nomor 11, kemudian langsung menjadi bayi dulu, dibungkus lampin, taruh di palungan. Itu kenyataan loh itu. Kemudian bertumbuh kembang menjadi betul. dewasa. Ini, lalu Mbak, saya nanya kepada Mbak, pernyataan saya ini salah atau benar? Iya betul itu. Betul. Terus kemudian lanjut, betul ya. Nah, saya tanyakan,
Sesuai Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus di dalam kandungan, apakah Yohanes 10:30 ini aku dan Bapa adalah satu dalam kandungan? Silakan. Bukan satu dalam kandungan ya, Bang Handi yang paling pintar. Bukan seperti itu mengartikannya, Bang. Jadi satu itu mereka itu sama gitu. Hah? Bukan mereka satu terus mereka gencet di dalam perut Maria, Bunda Maria. Bukan Nah, seperti terus itu, Bang. maksudnya aku dan Bapa adalah satu, maksudnya apa? Aku dan Bapa adalah satu, mereka itu sama. Mereka itu Sama. satu di dalam roh. Satu di dalam roh. Berarti di dalam kandungan Bunda Maria mereka satu roh. Begitu? Aku bilang kan Abang udah tahu Bapak, tuh Ibu proses tidak usah kelahiran dijawab itu, Yesus Ibu. ya. Itu pertanyaan konyol itu dia. Dia jebak-jebak aja. Kenapa? Makanya Ini Bang Handi, kenapa ada yang Bang marah-marah Handi sini? ini Diam dulu. sebenarnya Tidak usah mau dijawab, Ibu. proses. Tidak usah. Itu pertanyaan konyol itu. Bang, kita Bayang bahas ngomong lu kalau di kayak gua. gitu. Ibu Mayo turun aja. Tidak usah. Nanti dia kocok itu, Ibu. Iya, itu otaknya Suruh kotor turun ini ibunya. Handi ini. Jangan nampak dong kayak isi apanya, Bang. Saya Jangan ini ngomong apa nampak adanya otaknya loh, Bu. kayak Saya isi itunya. Ibu kan udah tadi ngomong bahwa Ini kita apa yang bukan saya isi dengerin di dulu dalam gantian ya, perut Bu ya. manusia. Bu, Logika gantian dulu, Bu. Mbak, logika akal tuh Iya. dipakai Bang Handi secara akal, bukan dalil, Tadi pakai akal. saya berbicara, Anda mengiyakan loh. Yesus pernah dikandung. Yesus dilahirkan di kota Daud. Yesus pernah jadi bayi. memang Dengerin Yesus dulu, Bu. dikandung, dilahirkan. Ya, Di dalam pertanyaannya adalah Dengar dulu, Bang. sebagaimana, dengerin dulu saya lagi. Pertanyaannya adalah, semua argumentasi saya, Anda mengatakan itu pernah terjadi. Statement Ibu Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, saya tanyakan, apakah waktu Yesus dikandung, Yesus dan Bapa adalah satu dalam kandungan? Selesai toh, silakan diterangkan. Monggo. Pertanyaan goblok nggak? Pertanyaan goblok kan, Bang? Loh, Coba kok- lah, Bang pikir sendiri dulu, coba. Siapa suruh? Pakai Yohanes 10:30. Iya. Lo kok pertanyaan yang goblok, siapa Bu? suruh? Memang itu isi Alkitab, Jadi Anda mengakui satu dalam kandungan ya? bukan dalam kandungan ya, Bang Handi yang paling pintar. Bukan kayak gitu penjelasannya, kan udah aku bilang. Ya terus terus yang ampun, dikandung Bang. Maria siapa? Makanya, Gini aja Bang, deh. Abang itu kayaknya tamatin Sekarang sekolah kalau dulu begitu, deh. yang satu dikandung itu dibilang apa? kalau dibilang gitu saya satu tanya belum. baik-baik. Yang dikandung Bunda Maria siapa sih? Boleh dijawab? Yang dikandung Bunda Maria Yesus atau Bapak? Sederhana pertanyaannya. Yang dikandung Bunda Maria Yesus atau Bapak? Yang dikandung Bunda Maria Yesus. Yesus, pinter. Berarti Bapak tidak ikut dalam kandungan ya? Bapak Abang dalam kandungannya mamanya Bapak Abang. Saya nggak pernah mengatakan saya dan bapakku satu, nggak pernah aku ngomong kayak gitu, nggak. Ini Anda yang ngomong sendiri, Yohanes 10:30. Aku cuman bilang Bapak Abang ya dikandung sama mama Saya nggak Bapak. pernah ngomong begitu, aku dan bapakku adalah satu, nggak pernah gua ngomong. Anda yang ngomong, pakai Bible pula Aku nggak lagi. bilang Abang dengan Bapak Abang satu. Aku bilang Bapak Abang dilahirkan Mama Abang sendiri, mamanya Bapak Abang. Ya kenapa ngomongin masalah beginian? Ini kan Yesus dan Bapak adalah satu, gimana sih? Karena pertanyaan Abang ribet, Bang. Ya memang nggak bisa Makanya. dijawab kan? Apanya yang nggak bisa dijawab? Ya oke, kalau begitu yang dikandung Maria siapa? Bapak atau Yesus? Yang dikandung Maria, iya kan? Itu Abang tanya ulang-ulang kan? Coba Siapa? Abang berpikir sendiri. Siapa coba. yang dikandung? Siapa tadi yang ada dengar? Siapa yang tadi dikandung? Aku bilang Siapa? nggak ada yang dengar juga. Nggak bisa diulang gitu. Oke, nggak bisa diulang. Baik. Sekarang kita ke Matius 3, 16 sampai ke bawah begitu. Waktu Yesus dibaptis gitu ya. Di Sungai Yordan. Terus kemudian ada Roh Kudus di awan seperti burung merpati. Terus ada suara Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus sesuai Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu waktu Yesus dibaptis? Silakan. Aku dan Bapa adalah satu. Oke. Terus dibilang Yesus, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan gitu kan. Eh, Ya iya kan. Bang. mereka Kan mereka pada satu atau hakikatnya berpisah, Mbak? kan Mereka satu itu atau berpisah? Tritunggal, Bang. Makanya Hah? Bang, coba Eh. ditelaah dulu artinya Eh. Tritunggal itu. Jadi Abang nggak Saya kayak ulang- tadi ini saya tuh ulang sama kembali ya, orang Mbak. Oten-oten yang kalian bilang itu. Mbak, bisa nggak dengar pertanyaannya, Mbak?
Saya pakai data loh ya. Matius 3, 16, 14 ke bawah lah, 17, 18 begitu ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Roh Kudus ada di awan seperti merpati. Bapa di surga. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapa dan Yesus satu waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes? A, satu. B, tidak. Jawab. Jadi kan Bang, di dalam Injil Matius ini semuanya menjelaskan tentang Yesus. Kelahiran Yesus sampai Enggak Yesus. jawab. Gimana? Enggak ngerti bahasa Indonesia loh. Enggak Bang, ini harus dibilang dulu. Ini harus dijelaskan dulu. Saya masukkan Bang dulu ya. Hamdi yang paling pintar, aku bilang yang IQ-nya di atas rata-rata. Ini harus dibilang dulu Bang. Ini Matius sampai Yohanes ini menceritakan tentang Yesus, oke? Jadi Saya nggak nanya Yesus di itu. sini Pertanyaannya adalah dengar dulu. rupa Pertanyaannya sederhana manusia. loh. Berdasarkan Ini, Pak Pendeta, data, selamat malam, Pak Pendeta. bentar dulu Bang. Berdasarkan data, Yesus itu dibaptis. Waktu Yesus dibaptis, ada Roh Kudus seperti merpati di awan, ada Bapa di surga. Tapi ada Anda mengatakan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus dibaptis, apakah Bapa dan Yesus adalah satu? A, adalah satu. B, tidak. Jawab. Yang dibaptis itu kemanusiaan. Saya nggak nanya itu. Loh, itu jawaban. Jadi mereka itu Katanya tidak satu. satu. Di sini Ayo. mereka tidak ada Gimana dikatakan satu sih? di sini. Bisa nggak sih Jadi bahasa Yesus Indonesia dengan dibaptis baik? itu, goblok. Bisa nggak bahasa Indonesia dengan baik? Berdasarkan data dan fakta. Saya ulang ya. Muter-muter si Andi nanya ya. Berdasarkan data dan fakta. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Berdasarkan data dan fakta, Matius 3, Yesus dibaptis di bumi. Roh Kudus ada di awan seperti merpati, Bapa ada di surga. Pertanyaannya adalah, waktu Yesus dibaptis, apakah Yesus dan Bapa adalah Itu satu? ngomong sama Jawab. mereka. Betul itu. Nggak bisa jawab kan? Yesus Bingung itu kan? manusia di sini Bang. Dia Saya nggak dibaptis. nanya itu. Jadi tidak satu dengan Allah. Itu aku jawab tuh. Di sini dia tidak satu dengan Allah. Oke, Waktu tidak dia satu. dibaptis ini. Baik, pinter. Dia dibaptis ini. Karena dia di sini kan manusia. Udah dijawab, tidak satu. Berarti Yohanes 10:30, dengerin Bu. Anda, Kan? ya nggak apa-apa, saya goblok Bu. Berarti Yohanes 10:30 tidak berlaku waktu Yesus dibaptis. Betul apa betul? Betul apa betul? Sekali ulang ya. Jadi Yohanes 10:30 tidak berlaku waktu Yesus dibaptis. Karena waktu Yesus dibaptis, Yesus dan Bapa tidak satu. Begitu dong diskusinya. Jujur saja. Jadi Yohanes 10:30 berlaku sesuai dengan kebutuhan. Tidak berlaku selamanya. Diskusi Tanggapi. begitu. Tergantung kebutuhan itu. Nah, apa betul begitu? Sesuai keinginanmu, kalau kau mau butuhkan, kau kutip itu. Kalau lagi dibaptis, nggak dipakai itu. Bapa dan Yesus adalah satu. Karena air itu kan terpisah. Jadi betul kata Bang Handi. Sesuai kebutuhan. Kalau Anda ingin mengutip, kalau kita tanya ini, pasti Anda lari ke situ. Yesus dan Bapa adalah satu kan? Nah, kalau dibaptis bisa ya? Jawab. Ya, Tadi sapa dulu. Tadi makanan ini ngomong terus, silakan. Kalau mau bicara, mau diskusi. Saya sapa dulu. Selamat malam. Selamat malam, Pak Pendeta Rohani. Pak Pendeta Rohani, selamat malam. Dibuka mute-nya, Pak Pendeta. Bang Andi, cek WA. Pak Pendeta Rohani, selamat Enggak, malam. saya kok sedih Selamat malam. banget. Saya sedih Selamat banget kok malam. dibilangin goblok ya. Sedih banget dulu. Tapi gak apa-apa deh. Ini orangnya suka Sabar, bilang Tidak. tolol-tolol ya. Sebentar, Mbak Mayu, saya nyapa Pak Pendeta dulu. Pak Pendeta, selamat malam, Pak Pendeta. Selamat malam Iya, semuanya. Selamat malam. Gimana kabarnya, Pak Pendeta? Baik, tadi malam saya terpental lagi. Kenapa ya? Bukan terpental, mohon maaf. Saya tadi malam itu kena hack ya. Kena report. Oh. Jadi komal saya itu ngeblank. Semuanya berwarna hitam, nggak bisa melihat.
Akhirnya rukat gitu. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ketika perdiskusian berlangsung dengan Ustadz Tahta semalam ya, Pak Pendeta. Ya, coba dilanjut sekarang ya, Pak Pendeta ya. Ada dari pihak Muslim itu 4, kemudian pihak Kristen juga 4. Jadi sama ya, teman Pak Pendeta ada 4 di sini ya. Ya silakan Bang Hendi bisa di moderator ya Bang Hendi. Sambil cek WA Bang Hendi. Ya, kembali ke topik Pak Pendeta. Kayak ada seseorang ini nggak bisa mempertahankan argumentasinya. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Pak Pendeta bisa menjelaskan nggak apa maksud Yesus aku dan Bapa adalah satu? Silakan. Baik. Kalau belajar mengenai Allah dalam Alkitab itu harus dipahami hakikatnya ya. Hakikatnya Allah. Tapi mereka dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau berbicara tentang anak atau Yesus itu berbicara tentang natur Allah dan natur manusia. Kalau Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu itu berbicara hakikat ya. Mereka adalah Allah, hakikatnya Allah. Tapi kalau berbicara Yesus dibaptis, kan Yesus firman yang menjadi manusia. Nah, dalam dia sebagai manusia dia dibaptis untuk dinyatakan keberadaannya sebagai Mesias ya. Karena Yohanes Pembaptis telah diberitahu oleh Allah bahwa ia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bukan itu saya tanya Pak Pendeta. Bukan itu, pertanyaannya sederhana. Apakah Yesus dan Bapa itu adalah satu selamanya atau kadang berpisah? Selamanya dalam hakikat satu. Satu, baik. Waktu di dalam kandungan 9 bulan, apakah Yesus dan Bapa adalah satu? Satu hakikat, bukan pribadi. Oke. Hakikat artinya apa, Pak? Hakikat artinya esensinya, keberadaannya. Boleh saya, karena saya guru bahasa Indonesia, Pak, boleh saya kasih ilmu arti hakikat? Ya, Anda boleh buka di KBB, hakikat adalah inti dasar keadaan yang sebenarnya. Arti hakikat itu ya Pak ya. Baik, saya mau nanya, apakah hakikat Bapa dengan hakikat Yesus sama atau beda? Sama. Hakikatnya dasarnya baik. Mereka adalah Allah. Sama ya, baik. Yakin Pak ya? Hakikatnya sama. Yakin. Saya ulang ya, hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Oke, baik. Keadaan sebenarnya Yesus, keadaan sebenarnya Yesus itu apa Pak? Allah, dia firman yang menjadi manusia dan dia adalah Allah. Oke. Keadaan sebenarnya anak Maria Yesus ini apa Pak? Dua natur, dia Allah dan dia manusia. Oke. Apakah keadaan sebenarnya Yesus ini punya fisik? Punya. Punya, baik, pinter. Keadaan Bapak di surga itu apakah punya fisik? Roh. Punya fisik atau tidak Pak? Roh. Punya fisik atau tidak? Tidak punya fisik, roh. Oke. Kalau Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik, apakah ini sama keadaan yang sebenarnya? Ya, hakikat Allah. Karena roh, Yesus punya fisik, Pak Pendeta yang terhormat. Pak Pendeta yang terhormat, Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik. Apakah ini keadaan yang sebenarnya? Dalam natur manusianya, Yesus manusia. Dalam natur ilahinya, Yesus sama dengan Bapa. Oke, baik. Kalau Anda mengatakan Yesus dan Bapa itu sama, saya ulang kembali, saya undurin dikit, saya undurin. Yesus punya fisik, anaknya Maria. Apakah Bapa punya fisik termasuk anaknya Maria atau bukan? Tidak ada di Alkitab dikatakan Bapa punya fisik. Tidak berarti ada. Beda Anda dong, salah Pak. bertanya. Berarti Yesus dan Bapa salah beda bertanya. Dong. Perbaiki dulu pertanyaannya. Oke, saya perbaiki, baik. Yesus ini punya fisik. Pernah dikandung, pernah menjadi bayi, beraktivitas di bumi. Laki-laki dia jenis kelaminnya Yesus ini. Oke? Bapak ini apakah punya fisik jenis kelamin laki-laki atau tidak? Tidak ada fisik. Oke. Apakah Bapak dan Yesus sama? Dalam hakikat. Apakah Bapak dan Yesus sama dalam hakikat? Sama. Hakikat artinya apa? Yang sesungguhnya mereka adalah Allah. Oke. Sesungguhnya Bapak ini punya fisik nggak? Tidak. Sesungguhnya Yesus punya fisik nggak? Di dalam natur manusianya punya. Sama atau tidak? Sama dengan siapa? Sama nggak Bapak dan Yesus? Sama, Allah.
Ya kok bisa sama Pak, satu punya visi satu tidak? Gimana Bapak ini? Anda bertanya di luar Alkitab. Enggak, ya udah. Ini kok kenyataan yang ada kok. Kenyataannya Alkitab berkata seperti itu. Seperti yang Kenyataan sejawab. yang ada Pak. Yesus Ya. itu pernah menjadi bayi Pak. Betul. Oke, oke baik. Kalau Yesus dan Bapak adalah hakikatnya sama, apakah Bapaknya Yesus pernah jadi bayi? Baik, kita bergantian nanya. Anda lebih dari 10 menanyai saya. Saya lagi Enggak tanya dulu, Anda. ini belum kelar Apakah kok. Anda percaya apa? Entar Saya dulu, tanya Anda, Pak. bergantian Ini belum nanya, kelar. bergantian. Lebih kelarin 10 dulu, kali Pak. nanya. Bisa ditanya, dia cuma Lebih bisa 10 bertanya. kali. Kelarin dulu, ini Gantian belum dong. kelar kok, belum ada kesimpulan. Kok Anda bisa ditanya? Gampang Bukan saya diskusi jawab kalau semua Anda bisa nanti. nanya, bukan diskusi. Ini kesimpulannya, jangan emosi Pak. Anda macet Kalau di Anda bisa sini. ditanya, bukan emosi. Giliran Saya cuma mau macet emosi tegas. Bapak ini pendeta ini. Giliran macet kok. Saya ulang Saya kembali cuma mau ya. tegas. Ini Saya cuma mau tegas. Ini Kalau Anda tidak diskusi, tegas. Anda pendeta membodohi Anda jemaat Anda kalau begini. Anda mengatakan hakikatnya Yesus sama. Hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Simpulkan dulu Pak, baru Anda nanya. Ini Anda ngegantung ini. Akui dulu siapa yang keliru, Anda atau saya. Diam dulu kau perempuan sebentar ya. Anda tadi mengatakan saya goblok loh. Diam dulu. Hakikat adalah inti dasar keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya Yesus adalah anaknya Maria, pernah dikandung, dia pernah menjadi bayi, dia adalah manusia di muka bumi. Keadaan sebenarnya Bapa itu tidak pernah dikandung, tidak punya jenis kelamin, dia adalah roh. Keadaan sebenarnya. Saya nanya kepada Anda, apakah keadaan sebenarnya Bapa dan Yesus itu sama? Anda menjawab sama. Bagaimana mungkin sama? Satu pernah dikandung, satu anaknya Maria, satu bukan. Kesimpulkan dulu ini Pak, baru Anda bertanya. Jangan gegantung. Alasan Anda mengatakan sama apa? Padahal kenyataannya beda. Silakan. host, selamat malam host. Takut dia lawan gua. Saya turun host karena nggak bisa ditanya. Kalau nggak bisa ditanya bukan diskusi. Enggak. Kita diskusi ringan aja, Pak. Saya turun karena kalau ditanya nggak bisa bukan diskusi. Saya turun. Ini kelarin Makasih, dulu host, ini ya. topik. Makasih host ya. Ya silakan. Pak Pendeta. Gak apa-apa, jangan ditahan, Gimana? biarin dia pergi. Enggak, Kelarin dulu masalahnya ini. Bang Hendy, kita tanya ke Kristen yang lain, Mbak Netral, silakan. Si Yesus itu Tuhan yang kemudian menyatu dengan Bapa, gitu Mbak Netral. Silakan Mbak Netral. Hakikat aja nggak ngerti. Waduh, Mbak Netral silakan. Mbak Netral dulu, Bang Hendy, biarkan. Iya. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, tetapi kalau ada pun orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, ya nggak ada masalah, itu kan iman mereka, tetapi dia bukan yang maha kuasa. Ya, jadi Mbak Netral ini juga Kristen ya, Mbak Mayo atau Mas Aha ya, atau Pak Pendeta yang ada di bawah. Ini netral ditanya, coba saya tanya pertanyaan yang sama ya. Mbak Netral, menurut Anda hakikat Yesus dan Bapak sama atau beda? Ibu Netral. Tidak sama. Pinter. Ngomong dari tadi tidak sama. Selesai. Kenapa sih nggak mau jujur kalau diskusi gitu loh? Lanjut. Ya, Mbak Netral, yang kami tanyakan dari teman-teman Muslim, apakah Yesus itu pencipta langit dan bumi? Bagaimana? Apakah Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi sehingga dituhankan? Tidak, bukan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Di Kejadian 1 kan ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bukan Yesus. Ya, jadi bukan Yesus ya? Bukan. Ya, Yesus coba. justru Yesus itu ciptaan juga. Oh, Yesus ciptaan berarti. Ya, gimana tanggapannya, Mbak Mayo? Silakan dibuka mute-nya. Berarti saya dan Ibu Netral tidak sama dengan sama-sama Kristen. Itu saja. Ya, tapi kalau kita mau menjelaskan, Mbak, kita harus berdasarkan Alkitab. Kalau berdasarkan narasi kita sendiri atau apa yang kita dapatkan dari guru agama yang juga tidak meneliti, ya kita juga jadi salah gitu loh. Jadi harus ada dalilnya. Apa yang kita sampaikan harus punya dalil. Kalau kita cuma bernarasi sendiri, ya tidak akan Ya, memang tadi
Tadi abang bilang Yesus yang menciptakan langit bumi. Tidak, yang menciptakan itu kan Allah Bapa. Kayaknya tadi abang udah nanya sama Ada aku kayak nggak? gitu. Saya tanya Mbak, ada nggak ayatnya bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Kalau ada ya. Lah kan saya bilang kan tidak, bukan Yesus yang menciptakan. Gimana Loh, sih? katanya Mbak Mayu tadi bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Ya, Makanya iya, saya kejar menurut itu. saya Bapak dan Yesus adalah satu. Menurut saya. Apakah Satu Bapak dalam artian iya, apa Mbak? iya, apakah Bapak dan Yesus itu adalah satu, Mbak Netral? Menurut Mbak Netral? Ya, Satu roh. Bapak, Tapi Yesus hakikatnya mengatakan mereka adalah itu, satu. Yesus mengatakan itu Bapa dan aku satu, bukan berarti satu badan, satu tubuh, tidak. Ya, satu tujuan, satu pemikiran, ya, Tidak satu satu pekerjaan betul. gitu loh. Ya, betul. Mereka tidak satu tubuh, tapi mereka satu tujuan. Iya. Kan Apakah di situ kan sebentar, dijelaskan di 1 Yohanes 4 ayat 15 kan, kalau seorang mengakui bahwa Yesus adalah putra Allah, Allah tetap bersatu dengan orang itu dan orang itu bersatu dengan Allah, ya kan? Berarti kita juga akan bersatu dengan Allah kalau kita taat kepada Mbak Allah. Netral izin, kalau Yesus dan Bapa tidak satu fisik, satu tujuan, saya paham itu. Karena Bapak memberikan ilmu kepada Yesus untuk benar. mengajarkan Bani Israel. Pertanyaannya adalah, siapakah yang disembah umat Kristen ini? Kalau Yesus dan Bapak itu beda, Bapak atau Yesus? Kalau saya pribadi kan, saya kan pengikut Yesus, dari apa yang Yesus katakan, apa Yesus sampaikan, apalagi yang disampaikan itu firman Allah. Ya saya percaya sama Yesus. Di saat Yesus bilang, sembahlah Allahmu, Allahku Allahmu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Artinya saya percaya Yesus bahwa Tuhannya Yesus sama seperti Tuhan kita gitu loh. Oke, Yesus baik. menyembah Allahnya ya sama dengan Allah kita gitu. Baik, kalau begitu Mbak Mayo yang Anda cukup Bu, cukup Bu. Kalau Mbak Mayo siapa yang Anda sembah? Bapak atau Yesus atau dua-duanya? Mbak Mayo silakan. Mereka kan pada hakikatnya adalah satu. Jadi kalau aku berdoa kan Bang, Abang mau tahu nih aku berdoa, Abang kan nanya aku ya. Nah, siapa yang Anda bukan cara Anda berdoa, yang Anda sembah siapa? Bapak atau Yesus? Yang aku sembah, aku sembah itu kan Bang, sesuai dengan yang aku doakan kan. Abang kalau berdoa itu menyembah juga kan? Ya siapa yang Anda sembah? Allah. Susah amat sih. Ya aku menyembah Allah Bapa, ya Yesus juga. Oh, berarti sembahan Anda dua. Aku menyembah kepada Bapaknya dan kepada anaknya juga. Iya. Gak ada Sembahan Anda dua ya. Baik. Ngomong dong sembahan Anda dua. Clear gitu loh. Enggak, aku nggak ada bilang dua. Ya siapa? Abang yang bilang dua. Kalau sembahan Anda satu siapa? Yang Anda sembah, Bapak atau Yesus? Aku berdoa kepada Allah Bapa, terus aku menyebut nama anaknya Yesus. Yang Anda sembah Yesus atau Bapak? Yang aku sembah Allah Bapa, yang aku sebut juga anaknya Yesus. Berarti sembahan Anda dua, Bapak dan Yesus. Enggak, aku nggak ada bilang dua. Terus kalau satu siapa? Berarti abang memang nggak tahu kan Tritunggal itu. Gimana Anda nggak menjawab? Ya udahlah host. Susah amat, coba Mbak Netral ya, saya jawab ya. Saya tanya Mbak Netral, yang Anda sembah, enggak, dia dulu ya Bu ya. Mbak Netral, yang Anda sembah Yesus atau Bapak? Bapak. Bapak, selesai. Kenapa Mbak ditanya? Ribet ya? Lanjut host. Aku sembah Allah, tapi aku juga sebut anaknya. Kok ribet ya bang? Bang Handi, aku kok mau ditanya ya? Jadi sembahan ya. Sembahan Anda berapa sih Mayo? Ya udahlah host. Intinya aku nggak nyembah apa yang abang sembah. Oke, kalau gitu waktu Yesus berdoa itu berdoa kepada siapa ya? Pada dirinya sendiri ya? Kepada Bapa. Kepada Bapak, pintar. Mayo, Yesus berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapaknya. Oh, yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapak? Macet. Macet. Kalau jawab kayak abang itu ya. Iman ini, iman susah. Kenapa? Silakan host. Silakan yang lain. Aku minum kopi dulu campur kunci dongkrak. Iya, Mas Aha gimana kalau Mas Aha? Iya,
Aku juga pengen ditanya Bang Andi loh, kayak mereka gitu. Tapi yang menarik tadi itu yang dibawa Ustadz, izin Ustadz, yang menarik tadi yang dibawa itu Bu Netral. Coba datanya itu coba dibaca ulang. Itu bagus itu loh. Bapak supaya menyatu. Coba Bunda Netral. Itu kalau sudah dipahami oleh teman-teman Kristen itu, karena Bapak pun menyatu dengan kita, kata di situ kan, Bun. Tapi persoalannya Bunda tadi Mayo ini yang ngatain saya goblok loh. Senang banget, bahagia banget kok dibilangin goblok. Padahal 1 Korintus 4:10 itu Kristen yang bodoh di situ ya. 1 Korintus 4:10. Heran deh. Kenapa dia bilang Bang Handi ya, padahal di situ tertulis Kristen bodoh karena Coba tanya ke Mas Aha. Mas Aha, hei. Mas Aha. Ya. Yang kau sembah Bapak atau Yesus? Ya kalau sekarang masih bapaknya. Nanti setelah Yesus datang baru anaknya, kira-kira 6 tahun lagi. Nah itu. Aduh, kok beda-beda Diulang, taruh dulu, diulang, beda lagi nih. Tolong yang lain diam dulu. Saya ulang ya, diulang. Saya ulang semua. Yang kau sembah sekarang siapa Mas Aha? Bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus. Yesus belum disembah sekarang? Belum, nanti kalau dia datang kedua. Nah. Berapa tahun lagi? Kira-kira 6 tahun lagi lah, 2030, 2000 tahun setelah dia terangkat. Nah itu. Jadi 6 tahun lagi sembahmu menjadi 2. Iya, kalau perkiraan aku betul ya, kalau perkiraan aku tepat. Nah. Jadi kurang lebih 6 tahun lagi, iya. Sembahmu menjadi 2, Bapak dan Yesus. Oh enggak, Yesus saja, Yesus. Oh, coba diulang. Sekarang ini yang kau sembah Bapak. Iya. 6 tahun lagi yang kau sembah siapa? Yesus. Bapaknya nggak disembah lagi? Enggak, Yesus gantian. Oh, jadi Bapak cancel Bapak, Yesus cancel Bapaknya. Ya Bapak sama pensiun. Ya sama seperti Firaun lah, menyerahkan semuanya kepada Yusuf. Nah itu. Iya, baik. Kita hormati kok pendapat Anda, tapi jangan bilangin saya goblok ya. Saya nggak marah loh kalau dibilangin goblok. Lanjut, host. Itu disapa Bang orang Sinaga, perempuan apa laki-laki? Silakan dibuka mute-nya. Orang Sinaga. Ya, malam. Oh iya Bang, abangku. Iya, agamanya Kristen Bang ya? Ya, Kristen. Ya, silakan. Barangkali ada masukan atau tanggapan lainnya. Silakan. Masalah Tritunggal, ya, Yesus itu adalah firman. Ya. Jadi di saat penciptaan bumi, ya, di saat penciptaan Yesus itu firman. Allah menciptakan, kata gitu kan. Kemudian Allah berfirman. Oke, baik. Jadi Yesus itu firman. Firman itu yang bekerja. Oke, Yesus itu firman. Jadi Bapak di surga beryesus, begitu ya? Setelah ke bumi dia baru dikatakan Yesus. Oh, jadi Bapak bercalon Yesus. Jangan bilang bercalon Bang, karena dia pada saat itu belum ada sampai konteks ke situ. Oke, baik. Ya, belum ada konteks sampai ke situ karena sebelum dilahirkan Bang di bumi, Yesus ada posisinya di mana? Firman. Firman itu melekat di mana? Di Tuhan, di Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi Yesus ini dikeluarkan dengan cara firman, perkataan. Oke, baik. Setelah firman ini menjadi manusia, apakah manusia ini adalah firman? Iya, pengaplikasian apa istilah dia untuk mengaplikasikan, istilahnya kalau diaplikasikan gitu jadi manusia. Saya ulang Pak ya. Pada mulanya Yesus ini firman, melekat pada diri Bapak. Bapak berfirman artinya Bapak mengeluarkan Yesus. Masuklah di kandungan Maria, jadilah dia manusia, kan gitu. Artinya Yesus dan Bapak sudah berpisah. Betul apa betul? Perkataan tidak bisa habis dari tubuh Allah Bapa. Kan sudah menjadi Yesus dulu, Pak. Firman yang jadi manusia ada. Saya ulang kembali ya Bapak ya. Pelan-pelan menyimak, pelan-pelan menyimak. Oke ya. Yesus. Dengar nih, simak dulu Pak. Izin Pak ya. Sebelum menjadi Yesus, Yesus ini firman, melekat pada diri Bapa. Oke. Bapa ini berfirman, berkata, keluarlah kata-katanya, hamil Maria, dilahirkanlah Maria menjadi Yesus. Firman ini tadi, betul?
Ya. Betul. Nah, waktu Yesus menjadi manusia, apakah Yesus ini masih disebut firman atau tidak? Sebab anak manusia. Ya. Anak manusia, firman yang menjadi anak manusia. Iya, waktu dia menjadi manusia, apakah masih bisa disebut firman? Ya, karena perbuatannya masih seperti yang difirmankan. Kan udah berbentuk manusia, Pak. Iya, perbuatannya kan firman juga. Bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan. Waktu dia menjadi Firman itu manusia. kan perkataan. Iya. Yesus ini kata-kata atau manusia, Pak? Ya, dia kan firman yang jadi manusia. Ya, manusia ini kata-kata atau bukan? Pada saat dia manusia, dia bukan kata-kata lagi. Oh, bukan kata-kata lagi, udah berbentuk manusia. Ya. Oke. Waktu Bapa mengeluarkan Yesus berbentuk firman menjadi manusia, setelah Yesus ada di bumi, apakah Bapa dan Yesus sama atau beda? Beda. Beda. Pinter. Waktu Yesus ada di bumi, Tuhannya Maria siapa? Pada zaman itu mereka masih Yahudi. Iya, waktu Yesus ada di Masih bumi, beragama Yahudi dengerin pada dulu saat Bang. itu. Waktu Yesus ada di bumi, Jadi lihat konteksnya. dengerin dulu Bang, izin dulu Bang. Ya, jadi, Waktu Yesus ada di bumi, dengerin dulu Bang. Ntar dulu Bunda Roma. Ada kan kayak gini. Itu gua Waktu Yesus, sekali lagi Pak, habis ini Bapak ngomong deh. Habis ini Bapak ngomong deh. Waktu Yesus ada di bumi, dirawat oleh Maria. Pertanyaan saya Pak, Tuhan Maria siapa? Pada saat ya Allah Yahweh, pada saat itu masih agama Yahudi mereka. Berarti Tuhannya Maria siapa? Tradisi yang diterapkan Abraham dan Musa yang mereka jalankan. Iya, Tuhannya Maria siapa waktu dia merawat Yesus? Yahweh, Allah Bapa. Yahweh, baik. Tuhan Anda siapa sekarang? Sekarang ya Tuhan Yesus. Oke, Tuhannya Maria sekarang siapa? Ya mereka kan sudah di surga. Sekarang Tuhannya Maria siapa? Ya kan sudah di surga, ya tahu lah siapa lagi. Ya dia Allah Bapa. Berarti Tuhan Maria dan Tuhan Anda beda. Pada saat ini konteksnya Tuhan Yesus sudah di surga. Zaman sekarang Tuhan Yesus dan Allah Bapa sudah menyatu. Pertanyaan sekarang adalah kembali firman itu lagi. Bang, pertanyaan sekarang sederhana. Sekarang nih, detik ini nih, apakah Tuhan Bapa dengan Tuhannya Maria sama? Maria yang mana? Ibunya Yesus. Kalau sekarang Allah Bapa, karena firman itu sudah kembali pada konteks zaman sekarang. Ya, oke, saya ulang kembali ya Pak ya. Zaman sekarang firman sudah kembali, sudah naik ke surga. Saya bertanya dulu Pak. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Iya. Apakah Tuhan Allah Pak? Bapa Tuhan saya. Bang, apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Maria sekarang? Sama. Sama. Siapa Tuhannya Anda? Allah Bapa. Tuhannya Maria? Allah Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dia firman, Allah Bapa itu sendiri. Firman itu adalah Allah. Berarti Tuhannya Maria siapa? Firman itu adalah Allah. Nah, Tuhan Anda siapa? Kok jadi kacau Anda nih? Balik. Jadi jangan mengetuk gitu, Bang. Jadi, ya kalau di surga sekarang Yesus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan lah. Ya, Orang Tuhan, dia firman, ya, Tuhan, dia ya. perkataan. Dia kan sudah kembali ke pemiliknya. Oke, sekarang Yesus kembali ke surga itu berbentuk manusia atau tidak? Dia sudah firman sekarang ini, Bang. Fisiknya Yesus ada di mana sekarang? Di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus punya fisik nggak di surga? Kalau sampai saat ini kurang tahu, Bang, karena aku belum pernah ke surga. Lukas 22:69 baca, Bang. Apa itu tulisannya? Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi Yesus di surga masih anak manusia, Pak. Ya, keterangan kesaksian Lukas. Salah apa benar itu? Tapi di saat menjumpai Paulus, dia sudah berbentuk cahaya. Ya. Sekarang Yesus di surga ini, saya tanya Pak, baik-baik Pak. Dia sudah menjadi firman. Ya, sekarang Yesus ini, Pak, punya fisik atau tidak? Punya. Punya. Di surga ini Yesus masih anak Maria atau bukan lagi? Konteks di dunia dia anak manusia, anak Maria. Iya, saya nggak nanya di dunia. Di dunia mah jelas anaknya Maria. Sekarang di surga ini loh, masih anak Maria atau bukan lagi? Masih, sampai sekarang terus mengakui. Berarti Tuhan Anda anaknya Maria sekarang? Firman Allah, firmannya. Iya, Yesus ini kan anaknya Maria di surga. Ya.
Ya, jadi Tuhan Anda adalah anaknya Maria sekarang. Iya. Ya udah cukup. Kenapa nggak jujur sih? Boleh saya bertanya, Bang? Nggak ada masalah kan kalau Anda menuangkan anak orang. Selesai. Boleh saya bertanya, Bang? Makasih. Silakan. Boleh saya bertanya kepada Bang Andi? Silakan. Bang Andi agamanya apa? Islam ya? Muslim ya? Islam ya, Bang? Ya. Oh, udah kalau Muslim saya nggak usah bertanya, Bang. Nanti geruduk rumah saya. Wah. Emang saya tahu rumahmu. Netral. Nanya kok geruduk, apa hubungannya? Netral. Saya mau konfirmasi netral ini. Apa hubungannya geruduk? Ada aja. Sekarang gitu netral. Kalau Muslim Netral. saya. Diam Ya, netral. Muslim saya nggak mau nanya. Iya, nggak usah nanya bang. Kalau nggak mau nanya. Nah, karena Netral. nanti diplesetkan. Netral. Gimana? Netral gimana ini netral? Katanya Yesus itu menurut Anda itu masih anaknya Maria atau bukan netral? Iya. Jadi kalau ada menuhankan Yesus berarti ntar dulu. Iya, habis kalau begitu nih, sebentar saya netral dulu bentar. Baru Anda nanya. Kalau begitu Yesus di surga masih anak Maria dong netral ya? Ya. Ya. Jadi kalau Tuhannya Maria adalah anaknya masuk akal nggak? Enggak lah. Enggak lah ya. Ya udah silakan. Berarti netral nggak meyakini Tritunggal begitu? Enggak Pak, karena kan itu tidak berdasarkan Alkitab. Kan di situ Allah Tritunggal kan tidak ada Oke, dalam Alkitab. Yang ada Allah itu Ibu netral buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, bacakan. Sebab ada 3 yang berdiri kesaksian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kan tambahan belakangan. Lihat original teksnya, Pak. Baca original teksnya, Pak. Oke, saya kasih jawabannya ya, Pak. Ya, silakan. Saya kasih jawabannya di jawabannya Yohanes 17 ayat 3 untuk mendapatkan kehidupan abadi, ya, atau kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Terus yang satu ada kemana itu Bapak tadi bilang? Kalau masalah utusan yang kalian perkarakan, dia bukan hanya sekedar utusan, dia guru. Jadi kalau dia guru bagaimana itu? Iya, dia guru, ya, dia bisa imam, menjadi sahabat. kan? Dia bisa menjadi sahabat saya, sahabat semua. Iya, bisa. Dia bisa menjadi Tuhan. Ya, Terus kalau masalahnya misalnya apa ada dengan pun kalau utusan? Bapak mau sembah, Jadi guru aja kalau misalnya di bawah kalau utusan kita pun dia sebagai mau. orang Kristen mau Nah, sembah Yesus, sekarang itu kan tulis bukan dia, sembah nggak usah sebagai sebagai Allah, utusan, sebagai sebagai tanda guru aja dia. penghormatan. Sebagai guru saja dia oke. Apa masalahnya dengan utusan? Gantian. Gantian. Bu netral dulu. Nanti ditanggapi oleh Bang Orai Sinaga. Gantian, jangan saling potong. Yuk. Silakan, Bu netral dulu. Iya, makanya saya bilang kalau kita kan orang Kristen bahwa di Yohanes 17 ayat 3 kan untuk mendapatkan kehidupan abadi atau untuk mendapatkan keselamatan abadi ini kita mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, di sini kalau Anda mengatakan Tritunggal di mana sini satu? Jadi misalnya sekarang begini Bu. Sekarang kan posisinya Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Untuk memelihara ibu, untuk mengajari ibu di bumi ini saat ini siapa? Ya Firman. Firman atau Roh Kudus? Itu apabila kita minta itu kan apabila kita minta. Itu kan janji Tuhan Yesus, ya, aku akan mengirimkan. Itu Roh Kudus itu Bapak, itu bukan satu pribadi. Makanya itu yang kami katakan Tritunggal. Itu bukan pribadi, tidak bisa dikatakan pribadi. Itu Karena yang kami katakan Tritunggal, Roh Kudus itu. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus. Gantian. Pelihara siapa? Itu kan kuasa Allah, bukan tidak bisa dikatakan pribadi. Saat Yesus. Seperti Gini, Pak, ibu ini ya seperti Bicara kenapa? Tumpu-tumpuan. Tunggu dulu. Gantian. Saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan kan, maka terbukalah langit. Nah, itu Roh Kudus berbentuk apa, Bapak? Kan burung, ya kan? Apakah burung itu bisa dikatakan pribadi? Enggak kan? Nah kan kalau Allah kan itu kuasa, jadi kalau dia mau berfirman atau apa melakukan sesuatu, dia boleh melalui angin, boleh melalui api, boleh melalui air. Kan Allah Maha Kuasa. Kan begitu, dan itu tidak bisa dikatakan pribadi, tapi itu dikatakan salah satu sifat Allah, itu Maha Kuasa, yaitu Roh Kudus. Jadi roh yang melayang-layang itu sifatnya juga? Iya.
Itu kan kuasa Allah. Allah kan maha kuasa. Apapun yang dia Jadi Allah firmankan yang ibu pasti kenal jadi. tidak punya roh. Ya, Begini Bu, manusia diciptakan seperti yang tertulis di Alkitab. Marilah kita ciptakan manusia segambar dengan rupa kita, katanya. Kan? Jadi saya ambil analogi. Di dalam tubuh ibu ini ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Tapi ibu netral bukan Tuhan. ya tapi saya kan ada bapak. Saya kan punya Makanya bapak. manusia saya jadikan analogi, Bang Hen. Jadi Tuhan Anda dianalogikan ke manusia ya. Iya, saya kan ada bapak. Bapak jangan hilangkan saya punya bapak. Yesus kan punya bapak. Saya juga punya bapak. Apakah rohnya bapak dengan roh saya sama? Enggak sama kan? Analoginya Bu, karena saya katakan itu kenapa? Karena hanya manusia yang segambar, segambar dengan rupa Allah. Berarti di dalam tubuh ibu ada jiwa, ada roh. Begitu juga dengan Tuhan. Ada firman, ada Roh Kudus, Allah Bapa. Tapi fisiknya mana hilang? Fisiknya hilang. Dalam tubuh ibu ini ada fisik loh. Fisiknya nggak dipakai ya Bang, Oray? Iya tubuh, itulah tubuh Bang. Berarti Tuhan Anda di surga punya tubuh? Allah Bapa. Yesus tubuhnya ada loh. Nah, itu mana Bang? Kan Tubuhnya yang mana? Sekarang gini Bang, kita Nanti Bu netral, hilang tubuhnya Bu netral, hilang nih. Sudah. Berarti ibu, karena ibu tidak mengakui Tritunggal, berarti ibu ini cuma punya istilahnya sama seperti si Cak Lontong atau dengan si Billy. Hah? Pak, ada nggak di dalam Alkitab itu Saya Allah berangkat dulu Tritunggal, sebentar, ada nggak? Bu. Berarti ibu diciptakan nggak tanpa ayatnya? roh dan tanpa jiwa, berarti cuma daging pantasan. Cuma Ada daging nggak ayatnya? aja. Saya ibu tanya, ini. ada nggak ayatnya itu Tritunggal? Kan nggak ada. Yohanes 5 tadi, 1 Yohanes 5 ayat 7. Di situ dikatakan Allah Tritunggal. Di perjanjian lama pun adanya konfirmasi roh melayang-layang. Nah itu Firman. Tritunggal itu. Firman. Jadi maksud ibu karena ada firman, ada roh kudus jadi 3 gitu. Allah Bapa. Itu Bapak kan punya yang Di pernamnya kepercayaan itu kan. Makanya saya katakan sebetulnya kami sealiran dengan Yahudi, cuma pecah di perjanjian baru. Sealiran tapi pecah gimana sih Pak? Karena Sealiran kok Maria, pecah? murid-murid Yesus di zaman itu masih agama Yahudi. Mereka menantikan Mesias, Juru Selamat. Datanglah Tuhan Yesus. Artinya ketuhanan kami sama. Cuma Jadi kami Yesus dikatakan Kristen, orang yang Yesus mengatakan kami mengajarkan, Kristen, bukan kami yang mengatakan kami Kristen. Pak, saya nanya dikit Pak, apakah Yesus waktu hidup mengajarkan Tritunggal Pak? Ada, Yesus mengatakan, aku dengan Bapa adalah satu. Itu baru 2 Pak. Itu 2 Pak. Ya Roh Kudus kan Coba nyata Bapak, setelah dia. satu Yohanes 4 ayat 15 Konteks pada zaman Tuhan Yesus di bumi, konteksnya Roh Kudus belum turun ke bumi. Setelah dia pulang ke surga, kembali ke surga, baru Roh Kudus turun. Oh, di zaman Yesus sudah ada Roh Kudus Pak, waktu dibaptis Roh Kudus nongol. Gimana sih Pak? Di zaman Yesus Roh Kudus sudah ada loh. Buktinya dibaptis Roh Kudus nongol berbentuk merpati Pak. Ada udah. Ya, itu dalam masa mau penugasannya agar keilahiannya penuh. Gimana sih Bapak ini? Nah, bikin bingung ini Ibu Netral. Lanjut Bu Netral. Nah itu karena kan Bapak mengatakan firman itu adalah Yesus. Nah kita orang Kristen harus pahami kenapa Yesus dikatakan firman. Enggak, Ibu Bapak. bukan Kristen Bu, Ibu bukan Kristen. Pak, kalau orang Kristen tidak percaya apa kata, kalau kita mengatakan bahwa kita pengikut Yesus, tapi dikala Yesus mengatakan sembahlah Allahmu, Tuhan Allahmu, ya kan? Saya kasih ayat dulu ya. Di Matius 4 ayat 10 Yesus berkata, yang harus kamu sembah adalah Tuhan Allahmu. Tadi sudah saya katakan ada ayat Yesus, mengatakan kalau saya aku sebagai dengan pengikut Bapa Yesus adalah saya percaya kata satu. Yesus. Berarti Yesus itu kalau adalah Bapak Tuhan. tidak percaya berarti siapa yang pengikut Ibu Yesus Netral yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Ibu tidak mengakui Yesus Tuhan. Ya gini Pak, baca aja kalau gitu saya kasih ayatnya aja Bapak baca Kristen sendiri. itu mau pengikut Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 15. Coba Bapak baca 1 Yohanes 4 ayat 15.
Aduh, saya tidak mau lah mengatakan, cuma 1 Yohanes 4 ayat 15. Coba Bapak baca pelan-pelan. saya lagi di luar ini, Bu. Bukan itu, Bu. Kalau mau, Bu. Kalau mau, Bu Netral kalau mau Ulangan 64 atau Markus 12:29. Ya, itu juga. Itu juga. Menurut Yesus, hukum terutama bagaimana, Bu? Menurut Yesus, berapa Tuhan? Ya 1 lah. Menurut Yesus, Pak Orai, Tuhan itu ada berapa? 1. Siapa yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Bapak. Pak Orai? Dia Peter name-nya Yahweh. Nah, muter-muter lagi kan? Nah, Menurut Yesus, ya, Tuhan itu 1. Nah, pertanyaan ke Pak Orai, yang manakah yang Tuhan menurut Yesus? pengakuan pun di Alkitab, dia pun Tuhan. Berarti ada 2 Tuhan menurut Yesus. Karena firman seperti abang ini, perkataan abang itu perkataan abang. Kelari ke saya sih. Ucapan abang itu perkataan abang nggak itu? Saya bukan Tuhan. Saya bukan mengatakan abang Tuhan, saya pun nggak mau abang jadi Tuhan. Iya, kenapa lu ambil analogi ke saya? Saya bukan Tuhan. Perkataan abang itu yang saya katakan. Ucapan abang itu, perkataan abang itu. Perkataan itu saya. ucapan abang itu. Ini ucapan saya lagi ngomong. Sekarang kita baca data ya, saya bantu dikit. Yesus Dengerin. adalah anak Allah. Apa sih anak Allah? Allah tidak beranak apa? Sudahlah bang, begini saja. Saya harus konfirmasi kepada Ibu Netral, jangan menyesatkan yang lain. Saya baca ya datanya ya Bapak ya. Pak, saya baca data dulu, saya bantu Ibu Netral ya. Diam dulu, saya baca datanya dulu ya. Ulangan 64. Nih, dengerin. Kalau Dengerin, Pak. enggak, saya mau Dengerin dulu, debat dengan Saya bantu dulu Bu Netral ya. Ulangan 64 Bu Netral. Sema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Markus 12:29. Hukum terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita itu esa. Menurut Yesus. Pertanyaan ke Ibu Netral, statement ini, Tuhan ini siapa? Bapak atau Yesus? Silakan Ibu Netral. Bapak. Menurut Mas Aha, siapakah Tuhan yang 1 itu, Mas Aha? Ya kalau untuk saat ini ya masih Bapak. Bapak. Kalau Ibu Hayo, yang mana Tuhan yang 1 itu, Bapak atau Yesus?